Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ekonomi Industri akan mempresentasikan tentang intra-industri trade dan spesialisasi. Perkenalkan, nama saya David Lintang Setiawan, NIM 12402193250. Nama saya Bedia Senadiniroh, NIM 265. Perkenalkan, nama saya Diki Jamalindra, NIM 274. Perkenalkan, saya Ike Sugiarti, NIM 12402193283. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai intra-industri trade dan spesialisasi. Yang perlu diketahui, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, perdagangan dunia mulai mengalami pergeseran. Barang-barang dari industri manufaktur dunia yang diperdagangkan tidak lagi hanya terjadi pada barang-barang yang dihasilkan oleh industri yang berbeda jenis, melainkan telah berkembang menuju ke pola perdagangan barang-barang industri manufaktur yang dihasilkan oleh industri yang sama. Contohnya, bila sebelumnya negara Portugal mengekspor anggur ke negara Inggris, kemudian mengimpor mobil dari negara Inggris. Sekarang, keadaannya telah berubah. Negara Inggris mengekspor mobil Austin Martin ke Prancis, dan sebaliknya, Prancis juga mengekspor mobil Renault ke Inggris. Kedua negara tersebut sama-sama mentransaksikan jenis barang yang sama. Spesialisasi di dalam produksi juga telah mengalami pergeseran. Pada masa lalu, spesialisasi produk industri terjadi dalam relokasi seluruh industri atau kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi tertentu yang bergerak secara geografis antar negara berdasarkan pada biaya komparatif terendah. Produk yang diperjualbelikan adalah berlainan jenis. Namun demikian, belakangan ini telah bergeser menuju ke pola perdagangan produk manufaktur yang semakin sempit. Negara tersebut dapat saja mengekspor untuk manufaktur yang sebenarnya diimpornya dari negara lain. Negara tidak lagi mengonsentrasikan produksinya pada semua aktivitas industri, melainkan spesialisasinya makin dipersempit. Uraian berikut akan membahas beberapa ilustrasi yang berkaitan dengan pola perdagangan barang-barang manufaktur di dunia. Pada bagian pertama, akan dijelaskan beberapa definisi penting yang berhubungan pada bagian lain dan disampaikan beberapa teknik pengukuran dan gambaran empiris pergeseran perdagangan barang manufaktur di dunia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan pengukuran. Definisi dari intra-industri trade yaitu kegiatan suatu negara dalam mengekspor maupun mengimpor produk yang berasal dari industri yang sama. Perdagangan jenis ini berbeda dengan inter-industri trade, yaitu suatu negara mengekspor dan mengimpor barang atau produk yang berasal dari industri yang berbeda. Intra-industri trade dapat meningkatkan keuntungan yang lebih besar dalam perdagangan dan khususnya diferensiasi produk yang sangat penting dalam mendorong terjadinya intra-industri trade dan memberikan berbagai macam inovasi produk yang dapat dipilih oleh konsumen. Kriteria untuk menentukan kategori output industri. Yang pertama, substansi dalam proses produksi, yaitu setiap produk yang dihasilkan industri memiliki input atau intensitas faktor yang sama. Yang kedua, intensitas teknologi adalah identik, yaitu setiap produk yang diproses memiliki metode atau proses produksi yang sama. Yang ketiga, substansi dalam konsumsi, yaitu setiap produk yang dihasilkan memiliki penggunaan yang sama sehingga konsumen dapat melakukan pertukaran antara satu produk dengan produk yang lainnya. Selanjutnya, pembuktian ada tidaknya pergeseran pola perdagangan dari bersifat inter-industry trade menuju ke pola intra-industry trade yang pertama kali diselidiki oleh ahli ekonomi Rusia terkenal yang bernama Vasily Leontief. Teori ini kemudian dikenal sebagai Leontief Paradox. Ahli ekonomi Gruber dan Lloyd mencoba mencari kebenaran terhadap teori Leontief dengan mencoba mengukur intra-industry trade sebagai persentase total perdagangan negara yang bersangkutan dalam produk industri yang diamati. Guna memperoleh tingkat rata-rata intra-industry trade, Gruber dan Lloyd menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan ukuran relatif ekspor dan impor kelompok tertentu sebagai timbangan. Kemudian ahli ekonomi Bella Balasa mencoba melakukan penaksiran spesialisasi intra-industri trade pada masyarakat Eropa dengan mengukur kondisi intra-industri trade dengan menggunakan jumlah rasio neraca perdagangan, yaitu ekspor dikurangi impor terhadap total perdagangan, yaitu ekspor ditambah dengan impor,
dan untuk setiap kelompok produk dibagi dengan jumlah kelompok produk. Tingkat intra-industri trade. Grubel dan Lloyd telah melakukan studi mengenai intra-industri trade di 10 negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development yang terdiri dari 160 kelompok barang dengan SITC atau Standard International Trade Classification 3 digit. Hasil studinya menunjukkan tingkat rata-rata intra-industri trade telah meningkat dari 36% pada tahun 1959 menjadi 48% pada tahun 1967. Selain itu, hasil studinya memperlihatkan tingkat rata-rata intra-industri trade tertinggi diperoleh oleh barang-barang manufaktur yang meningkat dari 54% pada tahun 1964 menjadi 57% pada tahun 1967. Selanjutnya yaitu penelitian serupa yang mutakhir dilakukan oleh Claudie Kalem dan Lars Landberg pada 11 negara industri pada SITC atau Standard International Trade Classification 4 digit. Untuk perdagangan seluruh dunia, negara Prancis memiliki angka indeks intra-industri trade tertinggi yaitu 80,4. Kemudian negara Belgia menempati urutan kedua dengan angka indeks sebesar 79,7 dan negara Inggris menempati urutan ketiga dengan angka indeks 77,5. Materi yang selanjutnya yaitu faktor pengaruh intra-industri trade. Faktor tersebut antara lain 1. Tingkat pendapatan per kapita negara, di mana bila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, maka permintaan konsumen terhadap beraneka macam barang meningkat. Meningkatnya permintaan barang tersebut menyebabkan kenaikan derajat diferensiasi produk. 2. Derajat perbedaan pendapatan negara-negara yang melakukan perdagangan, yaitu makin sama tingkat pendapatan per kapita dua negara yang melakukan perdagangan, maka tingkat intra-industri trade makin besar. 3. Tahapan pembangunan ekonomi negara, yaitu makin tinggi tahapan pembangunan ekonomi negara, maka peranan industri manufaktur terhadap output nasional menjadi makin penting. 4. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara yang melakukan perdagangan, yaitu makin tinggi perbedaan pembangunan ekonomi dua negara yang melakukan perdagangan, maka inter-industry trade menjadi makin penting. Sebaliknya, makin tipis perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi negara, maka inter-industry trade menjadi makin penting. 5. Keadaan ukuran negara, yaitu negara-negara yang memiliki GDP yang tinggi memberikan alternatif yang besar bagi produsen menjual produk diferensiasi. 6. Tingkat integrasi ekonomi, di mana di negara-negara yang perekonomiannya terintegrasi intra-industri trade cenderung meningkat. 7. Kedekatan geografis, yaitu semakin dekat letak geografis negara-negara yang melakukan perdagangan, maka intra-industri trade menjadi makin penting. Sebaliknya, makin jauh letak geografis negara-negara tersebut, maka inter-industri trade menjadi makin penting. Yang terakhir, adanya ketidakseimbangan perdagangan, yaitu pada negara-negara yang perdagangannya tidak seimbang, inter-industry trade cenderung tinggi. Sebaliknya, di negara-negara yang perdagangannya seimbang, intra-industry trade menjadi makin penting. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.